Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Dewan Juri dan Arif yang bijaksana, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha di Mensatu Kerinci, seterusnya teman-teman, adik-adik yang saya banggakan. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan buat panglima Islam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Zukhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak bersolawat, semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat yang berbahagia, jadi judul kultum saya adalah Malam Lailatul Qadar. Pada bulan suci Ramadan, di dalamnya terdapat ada satu malam yang bobotnya itu min khairil syahri, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita sebut dengan malam itu Malam Lailatul Qadar. Ini sering dipertanyakan oleh masyarakat, apakah malam Lailatul Qadar itu dan bagaimana cara kita menyikapinya? Menurut para ulama, dari riwayat hadis, malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 10 malam Ramadan yang akhir, seperti tanggal 21, 23, 25 dan 27, 29. Pada malam ini terdapat peristiwa yang sangat penting. Pada malam ini yang menjadikan perbedaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah hamparkan, sing-singkan dengan baju pergi ke masjid, beliau lebih banyak duduk di masjid ketimbang di rumah. Sedangkan kita gulungkan sajadah, lebih banyak duduk di rumah daripada di masjid. Itu yang menjadi perbedaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada istri beliau untuk duduk di masjid. Lalu kita sudah berpikir untuk beli baju lebaran, beli celana, sepatu, berangkat mudik, keingat sama orang tua, beli oleh-oleh untuk orang tua, maka tergoncahlah iman kita di sana. Karena apa? Karena kita telah tergoncahkan iman kita, salat menjadi tidak khusyuk dan rapuh iman kita di sana. Banyak orang pada 10 malam terakhir bukannya malah perbanyak di masjid, malah perbanyak di rumah. Di masjid susunan baris salat tarawih makin susut, orangnya makin sedikit. Itulah yang membedakan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu umat dulu umurnya itu relatif panjang. Nabi Adam 2000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, dan begitu pun dengan umat-umatnya. Menurut teori perdagangan, 300 tahun mereka itu
dipenuhi dosa, masih ada 400 tahun untuk bertaubat. Makanya umur-umur mereka direlatif panjangkan. Tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad, umur kita relatif pendek. Jika kita mengikuti Nabi Muhammad 63 tahun, beliau meninggalkan kita 63 tahun. Taruhlah 40 tahun kita berbuat dosa, masih ada 33 tahun kita ingin bertaubat. Apakah taubat kita itu diterima? Seandainya kita sungguh-sungguh, maka taubat kita diterima. Di dalam hadis qudsi telah dijelaskan, "Law 'amiltu bil khataya hatta mala'atis sama' summa natimtum fataballahu 'alaikum." Yang artinya, jikalau kalian berbuat dosa, dosa kalian dipenuhi di langit, kemudian kalian bertaubat, maka Allah menerima taubat kalian. Itu menurut spiritual. Jadi seperti itulah jika kita ingin bertaubat. Ada 3 taubatan yang diterima. Pertama, tinggalkan. Seperti kita berbuat maksiat, tinggalkan total. Seperti kita berjudi, tinggalkan total. Seperti kita minuman-minuman, tinggalkan total. Yang kedua, jangan mengulanginya. Bagaimana? Kita tidak boleh mengulanginya. Jika kita mengulanginya lagi, apa yang terjadi? Maka Allah murka. Jangan mengulanginya. Kesalahan kita yang telah terulang, jangan kita pernah ulangi. Yang ketiga, jangan sudah merasa puas, tinggalkan, jangan ulangi. Menyesali kita pernah perbuatan itu. Sedangkan di daerah kita bukannya menyesali, malah kepuasan yang dia dapat. Bagaimana tidak? Dia mengatakan, dulu sudah puas. Dulu saya sudah puas berbuat jahat. Sekarang waktu saya bertobat, maut tidak ada yang tahu. Baik itu sakaratul maut di medan perang maupun sakaratul maut di rumah, tidak ada yang tahu. Rasulullah SAW pernah bercerita kepada sahabat-sahabat beliau, adakah kalian tahu orang yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa ya Rasulullah? Kamilah, kami kan sahabat kamu. Ada 4 pemuda Bani Israel. Mereka malamnya berzikir kepada Allah, duduk di masjid. Siangnya mereka berjihad fisabilillah. Lalu beliau bertanya, adakah kalian yang seperti itu? Tidak ya Rasulullah, kami sudah banyak salah, kami banyak melakukan kesalahan. Tetapi 4 pemuda tadi selama 80 tahun tidak pernah berbuat dosa walaupun sekedip. Kita ingatlah malam Lailatul Qadar itu. Tidak bisa kita teori untung-untungan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. 20 tak usah pergi tarawih, 21 berangkat ke masjid, 22 tidur di rumah, 23 berangkat lagi ke masjid. Kenapa? Karena malam-malam ganjil. Tidak bisa teori untung-untungan. Kita harus mengingat selalu Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah yang menerima taubat. Seolah-olah Allah itu mengatakan, walaupun kalian umurnya relatif pendek, janganlah kalian pesimis skeptis. Tetapi ingatlah, ada satu malam yang terdapat banyak keistimewaan. Disitulah malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar itu turunlah surat Al-Qadar. Jadi
kita harus selalu beribadah kepada Allah. Apakah bisa jika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita mendapatkan teori untung-untungan? Tentu saja tidak. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.